Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Arimbi dengan NPM 2313045006. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan jawaban dari soal UTS mata kuliah bentuk analisis musik. Pada soal yang pertama, terdapat beberapa akord yang ditulis dalam tangga nada G. Pada bar pertama, ketukan pertama terdapat nada B, B, D, G. Ini menyusun chord G mayor. Dapat kita lihat bahwa terjadi inversi ataupun pembalikan pertama dari chord tersebut. Inversi pertama ataupun pembalikan pertama ditulis dengan simbol pangkat 6. Pangkat 6 ini terbentuk karena jarak B ke G itu terdapat 6 nada. Jadi B, C, D, E, F, G. Ada 6 untuk jaraknya. Kemudian pada chord ini merupakan chord tingkatan pertama pada tangga nada G mayor. Kita lanjut pada chord selanjutnya, yaitu dengan nada D, D vis A. D, D vis A ini membentuk chord D mayor. Pada chord ini tidak terjadi inversi ataupun pembalikan. Chord ini merupakan chord asli atau dalam posisi root. D mayor ini merupakan tingkatan kelima dari tangga nada G. Lanjut pada chord yang ketiga, terdapat nada DB, GB. Ini menyusun chord G mayor. Chord ini dalam posisi inversi atau pembalikan kedua. Ini ditandakan dengan simbol 6, 4 pada susunan chordnya. Kemudian tingkatan dari chord G mayor seperti tadi, ini merupakan tingkatan pertama dari tangga nada G. Lanjut pada chord keempat yang terdapat pada birama 1. Chord 4 ini disusun oleh nada G, E, G, B. Ini menyusun chord E minor. Dapat kita lihat bahwa terjadi inversi ataupun pembalikan di chord ini, yaitu inversi pertama. E minor ini terdapat pada tingkatan ke-6 dalam tangga nada G mayor. Lanjut pada bar kedua, terdapat akord pertama yaitu G mayor, disusun oleh nada B, D, G, B. Dapat kita lihat bahwa di sini terjadi inversi kedua atau pembalikan kedua. Seperti sebelumnya, G mayor ini menjadi tingkatan pertama dalam tangga nada G. Lanjut pada chord ke-6 yaitu D mayor yang disusun oleh nada D, D vis A. Ini merupakan posisi root, dan chord D mayor merupakan tingkatan kelima dalam tangga nada G. Lanjut pada chord ketiga dalam birama kedua yang disusun oleh nada dis C vis A. Ini merupakan chord vis diminis slash dis. Mengapa demikian? Chord ini merupakan tingkatan ketujuh yang otomatis menjadi chord diminis dalam tangga nada G mayor. Kemudian mengapa disebut dengan slash diminis? Yaitu karena chord ini menggunakan chord vis diminis tetapi bassnya menggunakan nada dis, yang dimana nada dis ini di luar dari tangga nada G mayor ataupun akord dari vis tersebut, atau bisa disebut juga dengan vis diminished on dis. Ini merupakan tingkatan ketujuh dari tangga nada G dan tidak terjadi pembalikan atau dalam posisi root. Selanjutnya chord terakhir yaitu chord keempat pada birama kedua. Chord ini terdiri dari nada E, B, E, G yang merupakan chord E minor. Dapat kita lihat bahwa chord tersebut dalam posisi root atau tidak terjadi pembalikan atau inversi. Chord E minor sendiri merupakan tingkatan ke-6 dalam tangga nada G mayor. Selanjutnya pada soal nomor 2 yaitu menganalisis motif dari Brahms Lullaby. Pada birama pertama menjadi motif pertama bagi lullaby ini. Kemudian di birama kedua terdapat kemudian pada birama kedua itu terdapat motif yang kedua karena berbeda dari motif pada birama pertama. Birama ketiga merupakan motif ketiga. Secara kasat mata memang kalau kita lihat tidak ada perbedaan yang signifikan, tetapi pada clef G terdapat pengembangan dari motif yang sebelumnya karena harga not di situ berubah juga dan juga jumlahnya pun berbeda.
Lanjut pada birama keempat merupakan motif keempat karena sudah berbeda lagi dari birama-birama sebelumnya. Kemudian pada birama kelima berubah lagi motifnya menjadi motif kelima karena terdapat legato dan juga chord dan melodinya pun berubah. Lanjut birama 6 dan 7 itu menjadi motif ke-6 karena jika kita lihat secara kasat mata, birama ke-6 dan juga ke-7 terlihat sama. Polanya antara naik turunnya pun sama, melodinya pun tidak berbeda jauh. Maka birama 6 dan 7 merupakan satu motif yang sama. Lanjut pada birama ke-8 menjadi motif ke-7 karena pada birama ke-8 ini terjadi perubahan motif dari birama-birama sebelumnya, di mana terdapat legato dan juga perubahan akord serta melodinya. Kemudian di bar 9 dan 10 menjadi motif ke-8 karena sebenarnya kalau kita lihat bar 9-10 ini hampir sama dengan bar 6 dan 7, tetapi jika kita perhatikan lebih detail pada clef F masing-masing bar itu terdapat perbedaan. Di bar 6 dan 7 itu nadanya naik kemudian turun, tetapi di bar 9 dan 10 nadanya terus naik tanpa ada yang turun. Walaupun dari segi melodi pada clef G, keduanya sama-sama hampir mirip. Lanjut pada soal nomor 3 bagian A, terdapat 6 bar yang ada pada soal. 2 bar pertama ataupun bar pertama dan bar kedua merupakan melodi asli. Bar ketiga hingga bar ke-6 merupakan penambahan ritmik dari melodi asalnya. Di mana di melodi asal terdapat not dengan harga seperempat dan juga setengah yang kemudian ditambahkan not seperempat menjadi not setengah, kemudian pada ketukan terakhir terdapat not setengah menjadi not satu atau not penuh. Pada bagian B terdapat 4 bar. Bar pertama dan bar kedua merupakan melodi aslinya, kemudian bar ketiga dan bar keempat merupakan diminusi atau pengurangan. Pengurangan yang dimaksud di sini adalah pengurangan harga dari not tersebut, yang dimana bar pertama itu terdapat not seperempat, kemudian diubah menjadi not 1/8, tetapi pada ketukan terakhir notnya tetap. Kemudian di bar kedua terdapat not seperempat yang berubah menjadi not 1/16 dan juga not setengah yang kemudian berubah menjadi not 1/32. Sekian penjabaran jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.